Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah spreadsheet. Pada pagi hari ini, pada pertemuan ke-14, kita akan belajar terkait dengan memahami quick analysis di Microsoft Excel. Dengan kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami quick analysis di Microsoft Excel. Nah, untuk pokok bahasan kita hari ini terdiri dari beberapa sub ya. Untuk quick analysis, di mana kita mulai dulu dari yang pertama terkait dengan mengenal quick analysis, kemudian memahami quick analysis, tabulasi nanti akan kita kategorikan ada menu formatting, kemudian chart, kemudian totals, kemudian tables, dan juga yang terakhir ada sparkline. Nah, untuk memulai ya, kita akan mengenal dulu terkait dengan konsepnya salah satu menu yang mungkin sudah kita pernah pelajari ya di dalam salah satu pertemuan 12 kalau tidak salah, terkait dengan mengenal quick analysis. Nah, untuk menunya, teman-teman secara definisi dulu ya, kita mulai dari konsep quick analysis tool. Merupakan suatu kumpulan dari beberapa opsi terpilih ya, jadi menu terpilih yang dari data yang terpilih kemudian nanti ini ya dapat ditawarkan suatu menu yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk menganalisis data dengan cepat. Nah, untuk toolbar quick analysis di sini nanti opsi ya yang akan ditawarkan ini ada beberapa ragam yaitu dari formatting, kemudian chart, ada totals, kemudian tables dan juga sparkline. Selain itu, selain untuk ini ya tadi ya menangani jenis data, ada teks, tanggal dan angka yang telah dipilih, nanti bisa juga menyesuaikan ya opsi tersebut berdasarkan data yang dipilih. Nah, untuk melihat ini ya, apa namanya, logo atau mungkin bentuk dari menu quick analysis, nanti teman-teman bisa melakukan blok dulu dari datanya ya, dari tabelnya, kemudian nanti di pojok kanan ya. Nah, nanti klik kanan atau mungkin di pojok kanan nanti sudah teman-teman ini ya diberikan ini menu quick analysis kecil menunya. Nah, di mana dari menu quick analysis nanti akan diarahkan ke quick analysis toolbar, di mana untuk masing-masing quick analysis toolbar tadi memiliki 5 submenu ya. Ada formatting, chart, total, tables, dan sparkline. Untuk menu quick analysis tool ini sebenarnya diperkenalkan pada Excel 2013. Jadi, jika nanti teman-teman menggunakan ya versi Excel 2010 dan juga misalkan yang lebih rendah seperti 2007, nah menu ini belum tersedia ya untuk versi Excel tersebut. Nah, kemudian quick analysis tool ini juga secara ya, kita list ya versi-versi Excel yang tersedia diantaranya di Microsoft 365, Excel 2001, kemudian Excel 2019, Excel 2016, dan juga Excel 2013. Nah, selain itu, nanti teman-teman bisa mengarahkan kursor ya pada opsi apapun nanti menu yang terdapat di dalam Quick Analysis Tool. Nah, nanti akan menunjukkan ya sekilas data atau overview dari data yang teman-teman pilih. Nah, sebagian besar opsi dari Quick Analysis ini didasarkan pada tipe datanya. Tadi ya, apakah itu datanya numerik ataukah mungkin date, tanggal, nanti bisa menyesuaikan ya ketika dilakukan formatting. Misalkan di dalam performatan bersyarat atau formatting, nanti akan ada opsi yang berbeda ya ketika memilih tanggal, kemudian dibandingkan dengan ketika memilih numerik. Nah, kemudian selain itu, untuk menggunakan quick analysis tool, nah tadi ya dengan suatu rentang data atau tabel, nah nanti bisa ini ya mengakses quick analysis tool dengan memilih sel yang berisi data ya yang ingin dianalisis, kemudian nanti kan ini ya tadi ya, kan kembali lagi langkah yang akan muncul tadi ya opsinya. Nah, untuk mengenal quick analysis di sini kita lihat dulu ya tadi ya, kita identifikasi lokasinya di mana tombol ini nanti ini ya membuka quick analysis tool ini tidak akan tercantum di salah satu menu apapun gitu ya. Makanya di sini disampaikan tidak tercantum di menu apapun, tetapi melalui blocking data dulu baru nanti akan ada muncul ya menunya di pojok kanan. Nah, saat memilih data
Ya teman-teman, kita lanjutkan. Mohon maaf. Tadi, jadi untuk menu quick analysis ini sebenarnya tidak tersedia ya di menu apapun. Jadi teman-teman untuk memunculkannya dilakukan blocking data dulu, baru nanti menu ini akan muncul di sisi kanan ya. Gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada datanya, maka menu itu nanti tidak muncul kalau plain kosong ya, Excel kosong gitu ya. Kemudian saat nanti memilih data, Excel nanti akan menunjukkan ya ikon kecil di pojok gitu. Tapi kalau misalkan eh, belum ada data, maka tidak akan muncul menu tersebut. Hmm. Jika nanti teman-teman dapat ini ya mengalami kondisi tidak melihat ya menu dari Quick Analysis Tool, maka nanti teman-teman bisa menyalakan dulu menunya melalui ini ya teman-teman ya. Jika tidak menemui nanti pilih file, kemudian option, kemudian general, dan juga nanti teman-teman melihat ya di situ ada checklist ya di show quick analysis option. Nah, nanti jika teman-teman ternyata ya tidak masih belum muncul, menu tersebut tidak muncul, maka nanti teman-teman mengidentifikasi lagi tadi versi dari Excel-nya. Karena versi eh, untuk quick analysis baru muncul ya setelah versi Excel 2013, maka jika menggunakan Excel dengan versi sebelumnya ya 2007, 2010, maka menu tersebut belum dapat muncul. Nah, untuk pintasan keyboard atau shortcut menu untuk menuju quick analysis tool, teman-teman bisa menggunakan Ctrl plus Q. Nah, di sini kombinasi Ctrl ya, CTRL di dalam keyboard dan juga Q ya. Nah, quick analysis-nya itu nanti akan muncul ya di sudut kanan bawah ya. Nah, untuk bisa memilih nanti sama ya menu yang tersedia, submenu dari quick analysis ada formatting, chart total, tables, dan swag line. Nah, kemudian kita mulai dari memahami quick analysis tabulasi formatting. Nah, untuk formatting atau melakukan pemformatan ada namanya conditional formatting yang memungkinkan nanti untuk ini ya bisa memvisualisasi data berdasarkan satu format tertentu dengan misalkan memberikan data bar ataupun coloring gitu ya. Nanti teman-teman bisa mencobakan ya eh, sebelum teman-teman melakukan klik OK gitu ya, klik memilih itu nanti teman-teman bisa melihat ya perbedaannya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan opsi pratinjau cepat. Jadi melihat sekilas hasil outputnya seperti apa sebelum diklik opsinya. Kemudian ada juga quick analysis tabulasi chart, yaitu opsi yang kedua. Maaf ya, saya lanjutkan dulu. Untuk chartnya, jadi nanti untuk menu kedua, selain formatting, nah nanti dari data teman-teman nanti akan digambarkan dalam satu gambar atau chart ya. Nah, nanti ragam chartnya ada beberapa ya nanti di sini yang akan muncul di mana nanti teman-teman kan bisa melihat ya overview atau gambaran preview sebelum diklik untuk memilih chart tersebut. Misalkan seperti ini, bar chart ya atau mungkin cluster nanti akan dipisahkan gitu. Visualisasinya sudah muncul. Selanjutnya untuk tabulasi total ya. Jadi opsi ketiga nanti di dalam total dapat digunakan untuk menghitung angka dalam kolom ataupun baris. Nanti fungsi yang digunakan seperti yang kita gunakan di fungsi Excel secara standar, yaitu ada sum, average, dan count. Nah, untuk quick analysis total di sini, kita bisa menggunakan rows dan juga menggunakan kolom. Nah, untuk perhitungan baris dan kolom, nah, pastikan nanti ada baris ataupun kolom kosong. Kalau baris berarti nanti ada baris di bawah yang kosong. Kalau kolom berarti ada kolom yang kosong di sebelah paling kanan. Karena akan berisi data baru ya. Merupakan operasi perhitungan dari ini ya, tabulasi quick analysis totalnya. Kemudian dari tabulasi total tadi, ragamnya diantaranya ada sum row. Sum row di sini untuk menganalisis rentang berisi ini ya, misalkan ketika teman-teman menghitung sum, itu berisi ini ya, penjumlahan ya dari suatu produk. Oke, nah untuk sum berarti nanti penjumlahan ya, tapi karena di kiri ini row, berarti akan menjumlahkan di bawah.
Untuk sum yang kuning berarti kanan ya. Nanti akan menjumlahkan ini ya di sisi kolom atau di sisi kanan. Selanjutnya untuk average. Average ini adalah untuk menghitung rata-rata. Rata-rata di sini nanti sama ya. Rata-ratanya bisa di bawah untuk baris, kolom untuk di kanan ini yang warna kuning untuk kolom. Kemudian con ini adalah untuk menghitung item. Item di sini bisa berupa baris dan juga kolom. Kemudian untuk mendapatkan persentase total, untuk persen total, di sini tidak perlu menggunakan rumus ya untuk membagi jumlah total, tetapi bisa langsung menggunakan ini ya total yang persen total, di mana nanti akan dihasilkan ya ini ya persen dari totalnya. Kemudian running total adalah untuk membuat total berjalan atau jumlah kumulatif ya dari satu klik ya. Nah, nanti di sini misalkan dicontohkan ya, nilai pertama untuk B6, ini adalah penjumlahan sum dari B2 sampai dengan 5. Di mana untuk C6 ini adalah kumulatif ya, dari nilai B6 atau B2 sampai dengan 5 ditambah C sampai dengan 5. Kemudian ada ini ya, untuk tabel selanjutnya, ya, menu selanjutnya yaitu tables. Untuk tables di sini adalah mengubah rentang menjadi suatu tabel. Nah, jika data nanti ada data awal ya yang lebih besar, selain tadi ya pembuatan tabel, bisa juga ya untuk blank ini adalah pembuatan pivot tabel. Jadi untuk pivot tabel nanti bisa digunakan untuk nih ya tadi membuat baik itu pivot ataupun tabel biasa yang sudah terformat. Ada sorting untuk urutan, filter, dan juga untuk meringkas data. Nah, untuk tabel ini nanti tinggal memilih ya. Tablesnya nanti dia akan melakukan perubahan dari rentang data yang diblok menjadi satu tabel. Selain itu ada yang terakhir yaitu sparkline. Sparkline ini sama dengan sparkline yang pernah kita bahas di salah satu pertemuan. Itu di mana sparkline di sini berisi grafik mini ya yang terdapat di dalam sel. Di mana ragamnya nanti ada bentuk garis, kolom, dan grafik ya. Di mana nanti digunakan untuk menyediakan ya suatu visualisasi data untuk melihat tren nih. Nah, untuk memilih grafik ya nanti tinggal teman-teman memilih aja. Kiranya mau yang garis, kolom, ataukah win loss. Nah, ringkasan untuk dari pertemuan ini adalah Quick Analysis Tool adalah suatu fitur ya yang nantinya dapat mempermudah ya bisa menghemat waktu untuk membantu penggunaan beberapa fitur mungkin menu ya yang tersedia di dalam Excel dengan cepat. Nah, ragamnya tadi ada pemformatan, menandai data menggunakan pemformatan bersyarat, kemudian diagram ini digunakan untuk membuat diagram, total ini untuk menjalankan rumus, kemudian tabel untuk meringkas data ya dalam tabel atau pivot tabel, dan sparkline di sini adalah untuk membuat diagram ini di dalam sel tunggal. Oke. Kemudian saya berganti untuk praktikumnya. Kita bisa coba di latihan B14. Ini adalah data yang pernah kita gunakan ya di salah satu UJT, di mana nanti mungkin pertanyaannya saya cobakan dulu untuk pertanyaan nanti menyesuaikan ya ketika kelas praktikum aja. Nah, ini di blok saja dulu untuk datanya. Kemudian secara default nanti akan muncul ya menunya di sebelah kanan. Jadi nggak usah klik kanan. Nanti akan muncul quick analysis atau lewat control plus Q. Nah, di sini ketika teman-teman klik akan muncul ya ragamnya di mana teman-teman tidak perlu apa namanya memilih dulu, tetapi kita bisa testing nih. Nah, kita tentukan dulu kiranya mau menggunakan opsi yang mana nih. Ini sudah otomatis ya, kan sudah ada previewnya. Kemudian untuk chart seperti ini, cost otomatis ya. Jadi tanpa harus klik sudah dimunculkan. Kemudian untuk total adalah perhitungan, sum, average, count, ini yang garis. Kemudian untuk yang kolom seperti ini akan ada di kanan. Ya, kemudian untuk tables ini nanti akan dibuatkan tabel baru. Ya, tabel baru seperti ini mungkin teman-teman. Yang sebenarnya tabel aslinya malahan ya, bukan tabel baru. Di mana tabel tadi sudah ada ini ya, beberapa opsi. Ada sort, ringkasan, dan juga filter. Ini untuk pivot tabel, kemudian sparkline.
Spakline ini sama ya, seperti spakline yang pernah dipelajari di salah satu pertemuan, di mana ada garis, ada kolom, ada win loss. Nah, saya kira demikian. Nanti untuk percobaannya bisa dicobakan ketika nanti praktikum ya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.